Baik, kita masuk ke bukti langsung. Nah, sebenarnya ini nggak cocok ya dijudulkan bukti langsung, tapi saya akan membantu Anda memahami strukturnya, mulai dari yang kalau buktinya sederhana, dan kalau bukti sederhana itu ya dibuktikan dengan menggunakan bukti langsung bisa gitu ya. Oke. Prolognya, sebelum kita membahas 6 pembuktian, maka kita perlu mengecek dulu apa yang harus kita lakukan untuk kalimat yang mengandung kuantor. Kalau kuantornya universal seperti ini, maka pola penulisan pembuktiannya adalah, nah ini harus diingat-ingat nih, karena ini jadi basicnya. Kalau pernyataannya benar, maka kita gunakan ambil sebarang S. S kecil ini mewakili anggota himpunan semesta. Semestanya itu S besar, maka ini anggotanya saya kasih nama S kecil. Ambil sebarang S, elemen S semesta, kemudian kita tunjukkan bahwa predikatnya benar. Itu kalau strukturnya bukti langsung seperti itu. Jadi kalau dia ada embel-embelnya kuantornya universal, maka kita membuktikannya dengan kata ambil sebarang. Kenapa kok perlu ambil sebarang? Karena kalau kuantor universal itu kan harus semuanya terbuktikan, dan kita tidak mungkin menuliskan pembuktiannya satu persatu. Karena kalau nanti semestanya misalkan bilangan real, kita tidak mungkin menuliskan semua anggotanya karena anggotanya tak hingga, gitu kan? Maka mestinya kalau membuktikan untuk setiap dan benar, mestinya diambil sebarang, ambil berapapun kasarnya ya. Jadi bahasa gampangnya ambil berapapun, tapi bahasa formalnya resminya adalah ambil sebarang S. Jadi kita ambil manapun anggota himpunan semesta, maka dia pasti akan membuat kalimatnya menjadi benar. Nah ini tunjukkan predikatnya benar. Tapi kalau dia kalimatnya salah, berarti kan kita harus menunjukkan negasinya. Nah kalau kuantor untuk setiap ini dan ternyata dia salah, maka kita perlu menunjukkan yang namanya counter example atau contoh penyangkal. Sudah pernah saya sebutkan sebelumnya ya, di video sebelumnya. Contoh penyangkal. Nah, untuk menunjukkan contoh penyangkal, maka kita perlu menunjukkan satu aja yang membuatnya menjadi gagal. Maka di situ kita bisa menggunakan kata ada atau pilih. Langsung kita pilih sesuatu yang menggagalkan gitu. Ada loh, X sama dengan sekian gitu kan. Biasanya X sama dengan sekian yang membuatnya menjadi gagal. Maka di situ saya tulis ada atau pilih suatu S elemen dari semesta, dan kita perlu menunjukkan kita tinggal menunjukkan bahwa predikatnya itu salah atau memang tidak terpenuhi gitu. Nah, contohnya dalam kalimat ini misalkan kalau mau dilihat ini dibongkar ya, ini belum sampai pembuktian, ini cuma contoh kalimat yang mengandung kuantor universal. Untuk setiap A dan B himpunan yang tidak kosong, ini ya bacanya, untuk setiap A dan B himpunan yang tidak kosong, jadi himpunan A tidak kosong, himpunan B juga tidak kosong, A gabung B juga bukan himpunan kosong atau tidak kosong. Nah dalam hal ini objeknya, bendanya yang sedang kita kerjakan adalah himpunan. Himpunan apa? Ya nggak tahu, cuma himpunan aja. Orang di sini nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih nama himpunan A dan juga himpunan B. Jadi objeknya sesuatu yang kita otak-otak itu himpunan A dan B ini. Ini cara membongkarnya ya, melihat membongkar ininya strukturnya. Terus kuantornya jelas menggunakan kuantor universal. Atributnya itu atribut itu tambahan ya tambahannya sifat tambahannya. Atributnya adalah A dan B ini bukan himpunan kosong, jadi ini tambahan atributnya. Nggak cukup cuman A dan B himpunan saja, tapi syaratnya ada syarat tambahannya gitu ya. Syarat tambahannya adalah A dan B ini tidak boleh merupakan himpunan kosong, namanya atribut gitu. Kemudian kejadiannya yang akan dibuktikan adalah kalau himpunan A dengan himpunan B ini tadi kita gabungkan, maka hasilnya juga akan menjadi himpunan yang tidak kosong. Itu yang mau dibuktikan. Jadi yang menjadi objek dan atribut ini nanti akan menjadi modal untuk membuktikan apa? Bahwa A gabung B itu juga tidak sama dengan himpunan kosong. Dalam
proses pembuktian kalau kita sekarang pada tahap ini kita buat reng-rengan atau buat rencana atau membayangkan dulu gitu ya bagaimana menunjukkannya, ya kita menunjukkannya dari modal. Kita punya himpunan A dan B. Himpunan itu Anda paham definisi himpunan kan ya? Kemudian dikatakan bahwa himpunan A dan B ini bukan himpunan kosong. Berarti kalau kita bayangkan himpunan A punya anggota, himpunan B juga punya anggota kan? Anggaplah himpunan A itu anggotanya adalah A kecil. Himpunan B kecil. Satu aja kan cukup menunjukkan bahwa punya anggota kan, tidak kosong kan? Nah, berarti kalau A gabung B, maka saya bisa menggabungkan anggota yang A kecil itu tadi kan dengan B kecil yang anggotanya B. Jadi kalau himpunan A digabungkan dengan himpunan B, mestinya tidak mungkin kosong. Kenapa? Karena ada anggota yang tadi sudah dipilih, yaitu si A kecil dengan B kecil itu tadi kan. Gitu. Jadi tidak mungkin kosong kalau digabungkan gitu. Itu kalau dibayangin di reng-reng sekilas seperti itu. Jadi tinggal nanti bagaimana kita menyusun kalimat pembuktian yang lebih formal. Contoh yang kedua, untuk setiap A elemen Z, A plus 1 lebih dari 0. Berarti untuk setiap A anggota himpunan bilangan bulat, A plus 1 itu lebih dari 0. Objeknya adalah bilangan bulat A, yang di situ dimisalkan A. Apa harus A? Enggak. Boleh X, boleh Y, B, terserah bebas. Di situ kebetulan kita pakainya A. Jadi objeknya bilangan. Kalau ini tadi objeknya bendanya himpunan. Berarti kalau kita mau membuktikan ya pakai sifat-sifat dan juga definisi-definisi yang ada di himpunan. Jadi ketika tadi saya mengatakan himpunan A tidak kosong, itu kan definisinya karena memang ada anggotanya, berarti gitu kan, misalkan A kecil gitu. B dikatakan tidak kosong, berarti B memiliki anggota, misalkan anggotanya adalah B kecil. Itu pakai definisi himpunan. Nah, kalau di sini kita objeknya adalah bilangan bulat, ya kita pakai definisi-definisi yang ada di bilangan di mata kuliah teori bilangan gitu. Jadi kita pakai sifat-sifat dan juga definisi-definisi yang ada di bilangan bulat atau yang ada di yang di objek yang sedang diomongin gitu. Terus di sini dikatakan atributnya dia tidak cuma sekedar bilangan, tapi bilangannya ini adalah elemen dari bilangan bulat. Berarti jelas semuanya bilangannya bulat, jangan pakai bilangan real berarti gitu kan ya. Nanti kalaupun kita ambil contoh ya harusnya memenuhi atribut ini. Ngambilnya jangan ngambil angka setengah, karena setengah nggak memenuhi atribut gitu ya. Harusnya ambilnya bilangan bulat gitu. Terus kejadian yang mau dibuktikan adalah A plus 1 lebih dari 0 gitu ya. Kalau dibongkar kira-kira seperti itu. Next, pembuktian untuk kalimat yang mengandung kuantor eksistensial. Nah, kalau kuantornya eksistensial, bagaimana pola pembuktiannya? Kalau kalimatnya benar, justru kita awali dengan kata ada atau pilih suatu S elemen dari himpunan semesta. Lalu kita tunjukkan predikatnya benar. Sudah cukup itu aja. Pilih satu tok wes gitu. Ada mahasiswa yang nilainya 100 pada saat UTS, berarti kita cukup menunjukkan si satu orang mahasiswa ini toh sudah benar kalimat itu kan gitu ya dulu ya. Nah, caranya mirip. Terus kalau pernyataannya salah, nanti akan kita buktikan dengan menggunakan kontradiksi. Dulu saya ngomong kalau ada tapi salah, itu pembuktiannya agak sedikit panjang. Kenapa? Karena pakai kontradiksi. Nanti kita bahas di bagian akhir. Ada contohnya nanti ya. Pembuktian dengan kontradiksi. Kalau pembuktian dengan kontradiksi nanti akan diawali dengan kata andaikan. Ada S. Nanti jadi kita andaikan dulu. Ada atau kita andaikan terjadi. Nah, nanti setelah kita lalui proses pembuktian, nanti pasti akan di belakang terjadi suatu pertentangan. Nah, suatu pertentangan inilah yang kita sebut sebagai kontradiksi. Berarti pengandaian kita itu salah, maka yang benar adalah yang di awal gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti diperagakan di belakang ya. Contohnya kalimatnya seperti ini. Nah, ini kalau kita bongkar ya, dia mengandung kuantor eksistensial, jelas. Ketika Anda sudah lihat kuantor eksistensial, berarti Anda langsung teringat pola ini. Harus langsung terbayang itu di benak ini, bagian ini. Pola bener nanti diawali dengan kata ada atau pilih. Lek salah itu nanti buktinya pakai kontradiksi gitu. Jadi sudah kebayang tuh strukturnya.
Kuantumnya eksistensial, objeknya adalah bilangan bulat X karena dikatakan X lebih dari 2 elemen Z. Jadi dia adalah bilangan bulat. Kita pakai sifat-sifat bilangan. Kemudian atribut tambahannya X-nya harus lebih dari 2. Berarti kita nggak boleh ngomong yang X sama dengan 1, X sama dengan 0, X sama dengan min 1. Nggak boleh lagi. Kenapa? Karena apa namanya? Karena dikatakan atributnya di situ lebih dari 2. Jadi kita harus pilih angka-angka yang memenuhi atributnya gitu ya. Nah, yang mau dibuktikan adalah x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Jadi ada bilangan bulat, kalau dibaca ya, ada bilangan bulat lebih dari 2 yang bisa memenuhi ini, yang bisa membuat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 gitu. Jadi cari bilangan yang memenuhi atributnya ini dan sesuai dengan yang diomongin. Kemudian baru kita tunjukkan bahwa predikat ini benar atau terpenuhi. Jadi apa yang kita pilih itu tadi ini ya, apa yang kita pilih itu memenuhi kejadian yang diminta, yaitu membuat kalimat ini menjadi sama dengan 0 gitu. Kemudian contoh yang kedua, ada X dan Y lebih dari 0 elemen Z. Kalau dibongkar berarti elemennya masih sama ya, bilangan bulat karena ini elemen Z. Sekarang ada 2 X dan Y, gak cuma X saja. Terus atributnya adalah si X dan Y, si bilangan bulat yang kita pilih itu tadi harus lebih dari 0. Berarti jangan ngomongin bilangan negatif, jangan ngomongin 0 juga karena ini lebih dari 0. Terus kejadian yang diminta adalah memenuhi ini dan ini. Nah, ini Anda bisa lihat kalau strukturnya seperti ini berarti kan ini adalah kalimat majemuk. Ada 2 klausa utama, yaitu klausa ini dengan klausa ini. Nah, operatornya apa? Operatornya adalah dan, berarti dia menggunakan hukum konjungsi. Bagaimana caranya menunjukkan kalau kalimat ini benar? Kalau kalimat ini benar, predikatnya benar, berarti kan harus memenuhi ini benar. Ya kan? Harus memenuhi ini benar. Nah, maka kalau mau memenuhi ini benar, di sini kan dia menggunakan operatornya adalah konjungsi. Masih ingat sifatnya konjungsi? Dia baru akan bernilai benar kalau yang depan benar, yang belakang juga benar, sehingga baru ketemu dia benar. Maka ini nanti harus ketemu bilangan yang bisa membuatnya menjadi 8. Jadi harus kita cari bilangan yang X dan Y yang kalau dimasukkan ke sini menjadi 8, memenuhi gitu ya. Dan kalau dimasukkan ke sini dia menjadi 3 atau memenuhi gitu. Baru dia disimpulkan benar. Kenapa? Karena kita pakai syaratnya konjungsi, yaitu dua-duanya benar baru dia disimpulkan bernilai benar. Jadi melihatnya dari operatornya ini gitu. Gitu ya. Nanti akan ada contoh lagi di belakang. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada beberapa bagian yang cukup panjang. Karena cukup panjang berarti yang video ini saya cut sampai di sini dulu aja supaya tidak terlalu panjang. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya.